Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi luar biasa. Oke, pada kesempatan pagi hari ini kita masuk pada mata pelajaran informatika. Ya, sebelum kita masuk pelajaran, apakah ada yang tidak masuk hari ini? Nihil ya, alhamdulillah berarti semuanya masuk ya. Oke, baik. Sebelum kita masuk pada materi, mari kita melihat video terlebih dahulu anak-anak. Ya, jadi di sini ada video tentang berpikir komputasional. Ada yang sudah paham tentang berpikir komputasional? Belum ya? Oke, mari kita lihat video terlebih dahulu. Liburan kali ini kakak beradik Rayhan, Radeva, dan Raja berpetualang ke desa Ria, yaitu desa Kebun Tebu di Lampung Barat, Provinsi Lampung. Guys, ini bukan sekedar liburan, tapi kali ini kita akan belajar mengenai kehidupan pakai cara berpikir komputasional. Udaranya segar banget, indahnya desa ini. Sejauh mata memandang halaman hijaunya sawah. Oke, ada 3 anak itu ya, ada 3 anak yang dari Lampung itu. Diibaratkan seperti itu. Jadi kita bersih rumah enak nih. Gimana kalau kita bagi tugas aja supaya lebih cepat? Setuju, tapi kita mulai dari mana dulu? Ya, targetnya adalah membersihkan rumahnya Eyang. Mengepel lantai dan mulai beresin buku-buku di raknya. Dekomposisi artinya memecah masalah besar menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah dikerjakan. Yuk, kita baca ini kan, tapi kok susah banget ya dapetnya? Sabar, coba perhatiin dulu. Ikan terus kumpul di bawah bayangan pohon. Lihat, ada banyak pohon besar di situ. Pasti banyak ikan di bawahnya. Jadi harus sabar dan perhatiin pola alam ya. Pengenalan pola adalah mengenali kemiripan atau pola dari masalah yang kita temui. Wah, ada banyak pohon di sini. Gimana caranya nyari yang paling pas? Kita cari pohon mangga yang udah matang aja. Jangan terlalu banyak mikirin yang belum berbuah. Jadi kita abaikan aja pohon yang belum berbuah. Fokus ke yang penting. Betul, itu namanya abstraksi. Kita hanya memilih informasi yang relevan. Abstraksi artinya menyaring informasi yang penting dan mengabaikan hal yang tidak relevan. Oke, sekarang kita buat jus mangga. Ada langkah-langkahnya nih. 1. Cuci mangga. 2. Potong buah. Targetnya 3. adalah membuat jus mangga. 4. Tambahkan gula dan air. 5. Saring dan sajikan. Algoritma adalah langkah-langkah terstruktur untuk menyelesaikan masalah. Oke. Oke, sudah ya. Jadi kita tadi sudah melihat video tentang bagaimana berpikir komputasional. Oke, sebelumnya masih ada yang ingat pelajaran minggu lalu itu apa? Ada yang ingat? Nggak ada? Oke, ya. Materi minggu lalu adalah tentang literasi digital. Oke, ini adalah kemampuan untuk memahami, menggunakan, dan menciptakan informasi melalui teknologi digital. Jadi contohnya adalah ketika kalian menggunakan browser. Nah, saat ini ya sekarang kita mempelajari
materi tentang berpikir komputasional. Oke, di sini Bapak akan bertanya terlebih dahulu. Pernahkah ya kalian atau kamu menyelesaikan masalah besar dengan langkah-langkah kecil? Ada yang bisa? Ya, Aska silahkan berdiri ya, silahkan Aska. Pernah suatu kali aku setinggal banyak pelajaran karena sakit. Rasanya berat belajar semuanya, tapi aku mulai dari mencatat ulang satu mata pelajaran setiap hari. Lalu bertanya ke teman, sedikit demi sedikit aku bisa belajar ketertinggalan. Ternyata langkah kecil bisa bertambah besar. Oke, terima kasih untuk Aska. Tepuk tangan untuk Aska. Baik, ada lagi yang mau menjawab? Silakan. Ya, Mirza ya. Oke, silakan Mirza. Pernah aku bertengkar dengan sahabatku karena salah paham. Awalnya bingung harus mulai dari mana. Akhirnya aku kirim pesan singkat minta maaf duluan. Dari situ kami mulai bicara pelan-pelan dan akhirnya menikah. Ternyata satu langkah kecil bisa memperbaiki hubungan yang kayaknya susah. Oke, baik. Jadi seperti itu ya, untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan ya, kita bisa berpikir komputasional, yaitu berpikir dari hal yang paling kecil yang bisa kita lakukan. Karena ketika kita bisa melakukan hal yang kecil itu ternyata bisa merubah. Itu adalah pendapat dari teman-teman kalian. Tepuk tangan untuk Mirza. Baik. Ternyata ya, tanpa kita sadari, kita sering memakai berpikir komputasional. Contohnya, mungkin banyak sering tidak kita sadari ya. Saat bangun pagi, kita membuat urutan langkah-langkah agar semuanya berjalan lancar. Contohnya, ketika bangun pagi sebelum kita berangkat sekolah, ya kan? Kita itu bangun tidur, setelah itu merapikan tempat tidur. Terus mandi, menggosok gigi, memakai seragam, sarapan, dan baru setelahnya adalah berangkat sekolah. Itu sudah berpikir komputasional. Oke. Baik. Untuk tujuan pembelajaran hari ini anak-anak, ya, itu adalah kalian nanti diharapkan bisa menjelaskan 4 komponen berpikir komputasional. Yang kedua, kalian nanti diharapkan bisa menganalisis masalah nyata menggunakan pendekatan berpikir komputasional. Yang ketiga adalah kalian nanti dapat menyusun solusi. Jadi ketika ada masalah, kalian bisa menyusun solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut berbasis algoritma, yaitu dengan cara langkah-langkah atau step by step. Oke. Dan rencana pembelajaran hari ini adalah kita memakai video pembelajaran, ceramah, diskusi kelompok, dan presentasi. Jadi hari ini ada diskusi kelompoknya, ya. Nanti akan Bapak bagi kelompoknya, mulai dari kelompok 1, 2, 3, dan 4. Dan ini sudah dibagi gitu ya. Nanti akan Bapak berikan lembaran, nanti silakan untuk mengerjakan tugas dari Bapak. Dan yang terakhir adalah nanti kita adakan sesi presentasi, ya, presentasi dari beberapa kelompok. Oke. Baik, sebelumnya akan Bapak jelaskan dulu apa itu berpikir komputasional. Oke. Berpikir komputasional adalah suatu proses berpikir yang digunakan untuk menyelesaikan masalah secara sistematis dengan cara yang dapat dipahami oleh manusia maupun komputer. Jadi sebenarnya berpikir komputasional ini kita berpikir seperti komputer. Ya, berpikir seperti komputer, tetapi bisa kita terapkan di kehidupan nyata. Ya, jadi kalian ketika ada masalah bisa berpikir secara sistematis untuk menyelesaikan masalah tersebut atau untuk mendapatkan suatu target. Oke. Ada 4 komponen anak-anak. Ada 4 komponen berpikir komputasional. Yang pertama adalah dekomposisi. Ya, yang kedua adalah abstraksi, yang ketiga adalah pengenalan pola, dan yang keempat adalah algoritma. Nah, yang pertama adalah dekomposisi atau decomposition. Ya.
yaitu proses memecah suatu masalah besar menjadi bagian-bagian kecil. Ya, jadi masalah besar itu dipecah menjadi bagian-bagian kecil yang akan mudah kalian selesaikan terlebih dahulu. Oke, contohnya adalah merencanakan liburan. Kalian merencanakan liburan, misalkan mau liburan mana, ke luar kota atau ke luar provinsi seperti itu. Jadi yang pertama yang bisa kalian lakukan adalah membagi tugas menjadi pencarian tiket. Ya, mungkin liburan ini dengan teman-teman kalian seperti itu. Ada yang bertugas untuk menjadi pencari tiket. Ada juga menjadi orang yang memesan hotel. Ya, memesan hotel. Terus membuat jadwal perjalanannya mulai dari berangkat sampai pulang seperti itu, dan menyiapkan barang bawaan. Jadi jangan lupa untuk barang bawaan apa saja yang akan disiapkan dan tujuannya kemana. Nah, itu cara berpikir dekomposisi. Oke. Yang kedua adalah abstraksi. Ya, yakni proses mencari informasi yang relevan dan mengabaikan detail yang tidak penting. Jadi hanya berpikir yang penting-penting saja. Ya, berpikir yang penting-penting saja. Contohnya, ketika kalian membaca peta untuk mencari rute yang tercepat, ya, membaca peta untuk mencari rute yang tercepat. Kalian atau kita ya hanya fokus pada jalan utama dan titik tujuan tanpa memperhatikan detail kecil seperti nama toko di sepanjang jalan. Jadi kalian kalau misalkan mau ke daerah perkotaan ya, kalian mencari rumah teman kalian, tidak usah melihat di pinggirnya jalan itu ada toko atau ada misalkan suatu bengkel atau apa, enggak usah. Langsung aja kalian mencari rute tercepat ya, terus kalian target tujuannya di mana. Seperti itu. Terus yang kedua adalah menggunakan aplikasi cuaca. Kita hanya melihat suhu dan kemungkinan hujan tanpa memperhatikan tekanan udara atau kelembapan. Yang penting kita melihatnya itu besok hujan atau tidak, ya kan? Tanpa melihat suhunya berapa atau kelembapan udaranya berapa atau enggak usah seperti itu. Langsung saja. Itu namanya adalah cara berpikir dengan abstraksi atau abstraction, ya. Oke. Yang ketiga adalah pengenalan pola, ya. Yakni kemampuan untuk mengidentifikasi kesamaan atau tren dalam berbagai situasi. Nah, itu adalah pengenalan pola. Ada beberapa contoh di sini ya. Jadi contoh yang pertama adalah mengenali pola belajar yang efektif. Nah, ini ada kaitannya dengan siswa ini ya. Mengenal pola belajar yang efektif. Jadi kalian harus bisa menyadari bahwa belajar dengan membuat ringkasan itu lebih efektif dibandingkan membaca buku secara langsung. Kira-kira di sini ada yang sudah memakai cara seperti itu? Ada yang sudah pernah membuat ringkasan? Coba, Davin? Belum. Oke. Jadi nanti bisa dicoba ya. Kita praktek langsung ya. Nanti bisa dicoba untuk membuat ringkasan agar mempelajari materi itu semakin mudah. Oke, jadi itu adalah pengenalan pola. Kita mengenal pola dari konsep materi yang akan kita pelajari. Oke, yang kedua adalah mengenali tren fashion di pasar. Ini bisa dipakai mungkin untuk anak-anak muda ini ya, mengenali tren fashion di pasar. Menyadari bahwa harga bahan tipis lebih laku saat musim panas tiba. Ya, jadi di sini selain anak muda juga sebagai seorang pedagang ini biasanya. Ini untuk mencocokkan kondisi. Contohnya kalau misalkan cuacanya panas, maka pedagang itu banyak mengeluarkan baju-baju yang tipis seperti itu, kainnya tipis. Kalau ketika cuacanya itu dingin, maka yang dikeluarkan adalah baju-baju yang tebal. Oke. Berikutnya adalah berpikir dengan algoritma, ya. Yaitu serangkaian langkah-langkah sistematis yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah. Jadi di sini ada langkah-langkah.
Ya, ini seperti diskusi nanti ya, kita akan menggunakan pemecahan masalah dengan algoritma ya. Jadi sesuai dengan kehidupan kalian, dan nanti kita memecahkan masalah dengan algoritma. Apa itu algoritma? Yaitu serangkaian langkah-langkah sistematis yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah. Contohnya, ketika kalian menggunakan ATM untuk menarik uang. Jadi tujuannya di sini untuk menarik uang ya, untuk menarik uang. Di mana? Di mesin ATM. Bagaimana caranya? Caranya yang pertama adalah masukkan kartu ATM-nya. Ya, masukkan kartu ATM-nya. Langkah kedua, masukkan PIN. Langkah ketiga, pilih jumlah uang yang ingin ditarik. Ya, langkah keempat, ambil uang dan juga kartu. Berarti ketika sudah langkah keempat ini, uangnya sudah kamu dapatkan. Itu yang pertama. Itu berpikir dengan algoritma. Yang kedua adalah cara untuk menyalakan komputer. Jadi nanti tujuannya adalah komputernya agar bisa menyala. Oke, yang pertama adalah tekan tombol power. Ya. Yang kedua, tunggu sampai sistem menyala. Ketiga, masukkan password kalau ada passwordnya biasanya. Yang keempat, buka aplikasi yang kamu inginkan. Ketika komputer sudah menyala, nanti kamu tinggal pilih aplikasi mana yang kamu inginkan. Oke. Baik, kita masuk pada tugas kelompok. Seperti yang Bapak katakan di awal tadi, kita ada pembelajaran kelompok ya. Kelompok yang pertama adalah kelompoknya Aska, kelompok kedua kelompoknya Mirza, kelompok ketiga kelompoknya Fikran, kelompok keempat adalah kelompoknya Baraka. Baik, Bapak akan membagikan lembar. Silahkan nanti bisa dikerjakan di lembar ini. Dan jangan lupa nanti kita presentasi ya anak-anak. Kita presentasi dari beberapa kelompok. Oke, apa tugas kelompoknya? Yang pertama adalah kelompok memilih satu masalah. Jadi kalian nanti silahkan melihat lingkungan kalian kira-kira ada permasalahan apa. Bisa di lingkungan sekolah, bisa di lingkungan rumah, ya dan sebagainya. Yang kedua adalah menganalisis masalah menggunakan 4 komponen berpikir komputasional. Ya, kalian nanti diharapkan bisa menganalisis masalah yang kalian pilih itu dengan berpikir 4 komponen berpikir komputasional. Ya. Terus yang terakhir adalah menyusun solusi dalam bentuk langkah algoritmik. Dari masalah tadi silahkan nanti kalian bentuk cara-cara untuk menyelesaikan dengan bentuk algoritmik. Oke. Baik, silahkan untuk dikerjakan. Oke, ada yang sudah selesai? Ada yang sudah selesai? Sudah selesai ya? Sudah selesai semuanya ya? Sudah selesai semuanya? Oh iya, oke. Kalau begitu sukarelawan saja, kira-kira siapa yang mau mempresentasikan terlebih dahulu? Oh iya, kelompoknya Baraka. Iya, kelompoknya Baraka silakan untuk maju ke depan. Kelompok 4 ya. Oke, silakan. Bersama dengan teman-teman kelompoknya. Baik, untuk yang lain silakan diperhatikan Baraka, jangan bermain sendiri seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Masalah bingung membagi waktu belajar dan bermain. Contoh, Alia, siswa kelas 7, sering kesulitan membagi waktu antara belajar dan bermain. Dia suka bermain game setelah pulang sekolah, tapi sering lupa belajar atau mengerjakan PR. Akibatnya nilainya menurun dan orang-orang mulai khawatir. Pendekatan berpikir komputasional. 1. Decomposition, memecah masalah. Waktu kosong setelah pulang sekolah 15.00 hingga tidur pukul 21.00.
Aktivitas: bermain game, makan, mandi, belajar, istirahat. 2. Pattern recognition, mengenali pola. Kalau langsung main game biasanya lupa waktu. Saat belajar lebih dulu, ia tetap bisa bermain tanpa khawatir. 3. Abstraction, menyederhanakan. Kunci: membuat jadwal sederhana dan menaatinya. Algoritma, langkah-langkah penyelesaian. Markdown, copy edit. 1. Pulang sekolah jam 15.00. 2. Istirahat dan mandi 15.00 sampai 16.00. 3. Belajar dan kerjakan PR 16.00 sampai 17.30. 4. Bermain atau game bebas 17.30 sampai 18.30. 15. Makan malam dan waktu keluarga 18.30 sampai 20.00. 6. Persiapan tidur 20.00 sampai 21.00. Hasil: dengan jadwal ini Alia tetap bisa bermain tanpa mengabaikan kewajiban belajar. Masalah terbagi menjadi langkah kecil dan dapat diselesaikan dengan disiplin. Sekian presentasi dari kami. Apakah dari kelompok lain ada tanggapan? Ada tanggapan? Oh ya, dari kelompok 3 ya. Fikran. Dari kelompok 3. Di sini saya akan memberikan tanggapan kami terkait permasalahan yang dipresentasikan kelompok 4. Menurut kami, masalah yang dialami Alia sangat umum terjadi di kalangan pelajar. Kami setuju bahwa membuat jadwal adalah langkah awal yang baik. Namun berdasarkan pengalaman kami, hanya membuat jadwal tidak cukup jika tidak dibarengi dengan komitmen dan pengingat. Kami menyarankan agar Alia juga menggunakan alarm atau aplikasi pengingat di HP-nya agar tidak lupa berpindah aktivitas. Selain itu, sebaiknya ada kesepakatan dengan orang tua. Misalnya waktu bermain game baru diberikan setelah tugas selesai. Ini bisa menjadi motivasi tambahan. Kami juga melihat pentingnya memberikan waktu istirahat singkat di antara belajar agar tidak jenuh, seperti 5 sampai 10 menit setiap 30 menit belajar. Intinya, algoritma yang dibuat sudah bagus, tapi bisa lebih efektif jika ditambah strategi disiplin dan dukungan lingkungan. Semangat untuk Alia, semoga tetap seimbang antara belajar dan bermain. Oke, baik, terima kasih tanggapannya dari Fikran. Oke, mungkin masih ada tambahan dari Baraka. Terima kasih atas tanggapan yang telah disampaikan kelompok 3. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah silakan. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Baik, hari ini kita sudah mempelajari tentang berpikir komputasional ya. Kalian juga sudah berdiskusi kelompok, sudah melihat video dan sebagainya. Mari kalian tuliskan refleksi ya. Kalian tuliskan refleksi di kertas yang akan Bapak bagikan. Jangan dituliskan, nanti akan dikumpulkan ke Pak Ade. Apa pertanyaan refleksinya adalah apa yang kamu pelajari hari ini kira-kira? Apa yang kamu pelajari hari ini dan bagaimana kamu bisa menerapkan berpikir komputasional di rumah atau di sekolah. Ya. Yang terakhir, kita harus berkomitmen ya, berkomitmen agar bagaimana mulai besok kira-kira apa yang akan kalian kerjakan ya untuk mengatasi suatu permasalahan-permasalahan sebelumnya. Nah, seperti itu komitmen daripada kalian. Oke, akan Bapak bagikan lagi lembar kertasnya. Silakan ditulis ya. Satu lembar ini bisa dibagi 4 ya, anak-anak. Oke. Bisa dibagi 4 ya anak-anak untuk satu lembarnya. Silakan ditulis. Oke, kalau sudah silakan dikumpulkan di ketua kelompoknya masing-masing.
Baik, untuk kesimpulan pada pagi hari ini ya, itu adalah berpikir komputasional adalah suatu keterampilan ya, yang penting dan dapat membantu kita menyelesaikan masalah dengan lebih sistematis dan efisien. Ya. Terus kemampuan ini tidak hanya berguna bagi para ahli komputer, tetapi juga kepada kita sebagai manusia, bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah ya dengan cara berpikir sistematis ala komputer. Oke. Baik, dari sini untuk kesimpulannya, pelajaran berikutnya untuk minggu depan adalah tentang pengelolaan data masyarakat. Ada yang ditanyakan sebelumnya? Tidak ada. Oke, sudah paham semuanya ya? Sudah paham semuanya. Terima kasih. Alhamdulillah. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.